Kita balik lagi di Generasi Mecin. Masih ada Hillary dan Kirana di sesi obrol-obrol kita soal Menteri Milenials pilihan Pak Jokowi. Kira-kira siapa? Udah pernah dibahas belum sih di masing-masing internal partai gitu? Memang ada nama Menteri Milenials itu berarti hitungannya di bawah 80 sampai 2000. Iya, di bawah 35 tahun lah ya, kurang lebih ya. 35 tahun ke bawah lah ya. Sedangkan dari jilid satunya Pak Jokowi itu paling muda, kalau nggak salah Mbak Puan ya, di 46 tahun waktu itu saat dilantik. Dan menteri paling muda yang pernah dilantik sejarah Indonesia itu di umur 34. Ada di zaman Sultan Syahrir, zaman dulu banget juga itu. Mungkin nggak sih ada menteri di bawah 35? Udah pernah dibahas belum sih di... Kan Pak Jokowi sendiri itu waktu ada konferensi pers, beliau pernah menyampaikan yang menjadi target malah usia 20 sampai 25. Karena kita kalau di internal kita melihat Nasdem ini punya begitu banyak kader usia 20 sampai 25 ataupun kader milenial yang layak jadi menteri. Tapi kita memang tidak memaksakan jumlahnya berapa atau memberikan nama-nama siapa aja gitu. Dan kalau untuk dibahas siapa aja yang berpotensi, kita melihat dari segi kebutuhannya Pak Jokowi. Pak Jokowi kemarin bilang, kenapa saya ingin menteri milenial? Karena pertama, milenial itu dinamis, fleksibel, kerja cepat, punya kemampuan manajerial yang baik. Udah gitu dia mengharapkan milenial ini bisa cepat eksekusi gitu kan. Dan kalau untuk cuma sekedar melihat dari sudut pandang itu, kader Nasdem ada banyak banget. Sehingga udah pasti kita pernah bahas gitu. Oh, pernah bahas ya? Ya pernah bahas. Kalau misalnya diminta kader-kader potensialnya, kenapa enggak? Ini kan kita memberikan kontribusi yang baik buat negara. Ini sebagai informasi juga, Hillary ini tahun ini baru umur 23. 23 ya. Dan kalau sesuai jadwal, Oktober harusnya dilantik di Senayan, DPR RI ya. Nah, kalau di kader Nasdem yang kemarin nyalek, yang baik lolos maupun yang tidak ya, itu ada berapa sih yang di bawah 25 tahun kayak? Kita ada banyak banget ya. Kalau yang lolos aja itu Garda Pemuda Nasdem yang dihitung sebagai milenials itu 8 orang. Kemarin kita yang juga lolos? Iya, yang lolos. Yang lolos itu yang milenials itu kurang lebih 8 orang dari Garda Pemuda. Ada juga yang terkenal yang sering kita dengar nih, Davin Kirana. Ya. Itu kan dia dari Nasdem juga. Saya nggak sering dengar, saya sering lihat. Saya juga sering lihat. Billboardnya besar sekali. Oh, itu lolos juga Davin? Kemarin sih di MK Davin nggak lolos. Oh, Davin nggak lolos. Oke, kalau dari PDI sendiri, PDIP ya? Ya. Yang PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, ya. Jangan salah ya, PDI Perjuangan. Itu dari caleg-caleg yang di bawah 35 tahunnya memang banyak kemarin? Banyak. Tapi yang lolos memang masih lebih banyak yang senior, saya lihat sih. Oke, saya juga sempat ada tweet dari Valdo ya. Beberapa waktu yang lalu, Valdo sempat nge-tweet masih sedikitnya angka milenials yang lolos ke DPR sebenarnya. Terus dia ngasih pertanyaan, ini maksudnya, ini artinya apa? Banyak spekulasi yang bilang masyarakat belum terlalu percaya sama milenial sebenarnya gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana sih sebenarnya? Apakah bisa jadi semua itu kan kembali ke kerja kita, bagaimana kita mengenal dan bergerak di masyarakat di akar rumput ya. Semua itu kembali di situ. Kita nggak bisa hanya mengandalkan sosial media, hanya keluar-keluar dan bermake up cantik dan berpenampilan menarik, tapi kita harus benar-benar mendekati yang di akar rumput. Nah, seberapa peran milenials ini di akar rumput itu kan yang akan menumbuhkan kepercayaan di masyarakat itu. Contohnya kalau di PDI Perjuangan itu kan terkenal grassroots tuh. Wah, itu nggak usah diragukan lagi lah, pemenang. Iya. Sorry harus disebut. 2 kali bilang 2 kali gitu dong. Ya, kita kan bercanda-bercanda aja ya. Iya. Itu sudah terbukti gitu loh. Mereka mungkin suka dengan politisi-politisi muda, tapi yang masih menjadi harapan mereka adalah yang bisa mereka percaya, yaitu adalah senior-senior di PDIP. Gitu. Itu menurut saya itu sudah merupakan cerminan bahwa millennials itu semangatnya jangan hanya berhenti di situ saja. Buktikan terus-menerus. Perjalanan politik ini nggak bisa dengan kampanye berbulan-bulan, tapi harus bertahun-tahun mungkin untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mewakili suara mereka di DPR. Oke, kalau dari Hillary? Kalau aku sendiri sih melihatnya mungkin adalah hal yang wajar buat masyarakat masih meragukan, karena milenials itu kemana-mana datang, dia membawa masa depan bukan pengalaman. Jadi akhirnya kemudian masyarakat tentunya harus berspekulasi, dan ini pilihan yang harus kembali diserahkan kepada masyarakat. Kalau mau dibilang sebenarnya kader-kader potensial yang dari usia milenials ini sebenarnya kan banyak, dan mungkin ya
untuk track record di Indonesia, politikus Indonesia yang masih muda kemarin-kemarin misalnya adalah tindakan-tindakan yang membuat masyarakat agak sedikit kurang percaya. Contohnya ketika memberikan statement misalnya kemarin Mbak Samara kan, akhirnya kemudian memberikan statement, akhirnya malah bikin kita ada sedikit hubungan renggang sama Rusia misalnya. Karena mungkin masyarakat menilai millennials ini kurang berpikir panjang, tapi inilah mindset yang harus dirubah di masyarakat dengan memberikan kita kesempatan. Kalau misalnya kesempatan ini tidak pernah diberikan, bagaimana kita akan membuktikan gitu kan? Jadi ya itu mungkin kembali lagi ya dengan tadi bilang sebagai kader milenial itu memiliki potensial itu sangat banyak. Kita tidak meragukan lagi, dan kalau kita ngomongin milenial, kita ngomongin masa depan. Balik lagi dengan tema ini kan, mencari menteri milenial untuk kabinet Jokowi. Menurut saya, milenial itu apa sih? Milenial itu bukan hanya umur. Mbak Hillary 23, milenial banget. Tapi untuk menjadi seorang menteri, itu tidak hanya dibutuhkan yang namanya potensi ataupun pendidikan yang tinggi, tapi juga pengalaman-pengalaman di ranah politik. Let's say mau ambil menteri 27 tahun, baru lulus S2 berapa? 4 tahun? 5 tahun? 3 tahun? Sudah mengerjakan apa di politik ini? Sudah mempunyai hubungan baik dengan siapa? Mempunyai pengalaman apa? Itu kan untuk menduduki jabatan seorang menteri yang mempunyai suatu keputusan-keputusan yang besar untuk rakyat Indonesia, membantu presiden, itu tidak mudah. Tidak hanya butuhkan suatu skill, tapi butuh jam terbang. Saya setuju politik itu ilmu praktek sebenarnya. Ilmu praktek, ilmu jam terbang sebenarnya. Mungkin untuk suatu jabatan-jabatan menteri tertentu mungkin bisa. Tapi misalnya untuk jadi Mendagri, nggak mungkin dong kita cari menteri milenial. Menteri pertahanan, Menlu, menteri-menteri yang mempunyai dampak yang sangat luas terhadap negara yang sangat dengan beribu-ribu suku ini, itu sulit. Kalau dari aku, kita lihat memang Pak Jokowi tidak pernah bilang bakal menempatkan menteri-menteri milenial ini di jabatan-jabatan yang sangat-sangat krusial seperti itu ya, tapi Pak Jokowi menyadari bahwa sebenarnya yang dibutuhkan adalah bantuan teknis. Contohnya kemarin ada wacana nih, katanya akan harus membangun Kementerian Ekonomi Digital. Kalau misalnya bukan milenial yang di situ, siapa lagi begitu kan? Kalau misalnya kita lihat dari secara penguasaan lapangan dan bagaimana seorang milenial ini mampu untuk menunjang Indonesia supaya boleh mengambil bagian lebih dalam revolusi industri 4.0 ini yang selalu dicanangkan oleh Pak Jokowi, ya harus milenial gitu. Kalau misalnya kita lihat mungkin dari segi pengalaman dan usia, ya akan berat. Tapi kalau secara kemampuan untuk bekerja di dalam perkembangan zaman yang begitu pesat dan teknologi yang begitu pesat, kalau bukan milenial siapa lagi? Makanya saya sangat antusias sekali mendengar Pak Jokowi memberikan perhatian yang lebih untuk mengambil milenial menduduki jabatan strategis di kabinet. Kalau dari masing-masing kader, Nasdem ada nama nggak? Kalau misalnya boleh nyebut nama ya. Ibu Mega sendiri kan pernah bilang nih, Ibu Megawati pernah bilang sebaik-baiknya, Ibu Kakirana pernah bilang kalau misalnya jadi menteri jangan sembarang muda. Harus tidak-tidaknya ada pengalaman yang pertama ketatanegaraan dan pengalaman politik. Di Nasdem kami punya ketua Garda Pemuda Partai Nasdem, saya partai. Ini Kak Prananda Suryapaloh. Dia sudah merupakan anggota DPR RI, punya pengalaman ketatanegaraan, sudah punya pengalaman politik, dan kenapa enggak dia gitu kan? Karena secara background sudah benar-benar memenuhi syarat. Prananda periode ini kepilih lagi? Kepilih, dan dia duduk di komisi yang cukup prestisius, komisi. Sebut satu nama berarti Prananda ya? Dari PDIP ada kader yang mau disodorin untuk nama milenial? Saya nggak bisa ngomong. Kita lihat aja. Kita lihat. Kami mengikuti apa arahan partai. Kita bakal bahas abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.